Sekarang warga masyarakat makin mengeluh kerana harga-harga kebutuhan pokok, terutama sembako, makin melonjak. Pedagang retail, pedagang grosir sembako pun mengeluh kerana pembeli makin hari makin menurun. Apa solusi yang bisa diberikan oleh pemerintah terhadap sengkarut ekonomi kita seperti sekarang ini? Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel. Sobat DB, kenaikan harga kebutuhan pokok terutama sekarang ini di negeri ini semakin membuat masyarakat panik. Masyarakat pembeli, konsumen panik kerana harga-harga mahal yang bisa mencabik-cabik kantong mereka. Yang biasanya mereka setiap pagi beli telur 1 kilo. Sekarang hanya bisa lagi belinya 1/4 kilo. Atau beli hanya 1-2 biji saja. Itu yang dialami oleh masyarakat konsumen. Bagaimana dengan masyarakat yang pedagang? Masyarakat pedagang sekarang ini tambah mengeluh lagi. Kenapa? Dagangannya nyaris tidak laku. Omset surut. Kita tidak bisa lagi sekarang ini menyembunyikan kesulitan hidup rakyat kita. Walaupun harga BBM tidak naik sekarang ini, BBM subsidi maksudnya, kalau BBM yang lain telah naik, seperti Pertamax telah naik. Walaupun BBM subsidi tidak naik sekarang ini, tetapi rakyat cukup tertekan kerana harga-harga kebutuhan pokok sudah naik. Seperti beras sudah naik, cabai, bawang sudah naik, dan berbagai jenis kebutuhan pokok lainnya sudah naik. Di satu sisi rakyat susah membeli, di sisi lain pedagang susah menjual. Sobat DB, kita tentu mengharapkan kepada pemerintah agar pemerintah semakin bisa berterus terang kepada rakyat terhadap kondisi ekonomi kita sekarang ini. Dan rakyat juga tentu selalu menuntut peran pemerintah untuk mencarikan solusi terbaik bagaimana agar tekanan ekonomi yang sulit kepada rakyat sekarang ini bisa teratasi. Rupiah kita terhadap dolar sekarang ini sudah di atas 17.000 rupiah per dolar. Sobat DB, kita harus sekarang ini bisa keluar dari tekanan ekonomi ini. Harus bisa keluar dari tekanan ekonomi ini. Kalau memang solusinya oleh pemerintah untuk menanggulangi krisis kita dengan cara membeli minyak ke Rusia, syukur alhamdulillah kalau bisa. Tetapi tentu rakyat tidak menginginkan ini hanya sekedar omongan. Tapi benar-benar realitanya kita bisa beli minyak ke Rusia dengan harga yang murah. Bukan kita beli minyak ke Rusia tapi harganya melambung jauh dari harga biasa. Sama saja itu namanya kita dengan semakin tertekan. Sobat DB, sekali lagi kita sekarang ini membutuhkan solusi dari pemerintah kita terhadap kondisi perekonomian kita sekarang ini. Di atas permukaan sekarang ini kita seakan memang aman-aman saja. Aman-aman saja. Apalagi dengan pernyataan pemerintah yang banyak mengatakan di setiap berpidato, di setiap kesempatan, di setiap level yang mengatakan ekonomi kita aman, minyak kita aman, persiapan pangan kita aman. Tetapi kalau kita telisik ke bawah, rakyat sudah menjerit.
pedagang sudah menjerit. Rakyat biasa yang membeli dagangan pedagang itu sudah menjerit. Karena itu, Sobat DB, sekali lagi tidak ada jalan lain. Pemerintah harus mengemukakan kondisi yang sebenarnya kepada rakyat, supaya rakyat juga bisa memberikan saran dan pendapat kepada pemerintah. Inilah yang dikatakan, duduk kita banyak, berarti kita lapang. Duduk kita sendiri, berarti kita sempit. Artinya, kalau kita banyak memecahkan suatu persoalan, kita akan mendapatkan saran pendapat dari orang banyak. Dan kalau kita tidak marah, diberi saran pendapat, diberi kritikan, maka solusi akan kita dapatkan segera. Tetapi kalau kita tidak mau diberi saran pendapat, kita duduk sendiri aja, yang benar kata kita sendiri aja. Kalau ada yang memberikan saran pendapat, kalau ada yang memberikan kritikan, dianggap itu musuh, maka besar kemungkinan kondisi kita ini tidak akan beranjak baik, tapi akan semakin terpuruk. Sobat DB Channel selalu mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita cepat keluar dari kondisi ekonomi yang sulit sekarang ini. Salam sukses dari DB Channel. Salam sukses dari saya, Bustamin Arda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.